Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ziban Hoiri dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 25, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan alur kerja dari program yang saya buat untuk evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pemrograman 1 para 2. Dan untuk evaluasi tengah semesternya adalah membuat salah satu fitur dari web layanan Fakultas Teknik di web ft.ulm.ac.id. Dan saya memilih bagian FT e-Office dan di bagian perizinan kepegawaian. Nah, untuk bagian perizinan kepegawaian ini nanti akan diarahkan ke Google Form yang bernama perizinan tenaga kependidikan. Baik, langsung saja ke program saya. Di sini saya memakai bahasa Python untuk membuatnya, dan saya juga memakai library tkinter untuk membuat tampilan seperti form. Ini hasil kerja saya, form izin tenaga kependidikan. Sebelumnya, untuk mengakses GForm ini, kita harus memakai akun ulm.ac.id. Nah, karena di sini saya login menggunakan akun mahasiswa saya. Lalu, kita coba login. Ini cuma email dummy saja, bukan email asli. Sebelumnya saya ada menambahkan validasi di sini. Misalnya, ini masih kosong, langsung kita klik masuk. Nanti akan muncul pesan validasi, email tidak boleh kosong. Silakan coba lagi. Lalu kita isi nih, tapi nggak sesuai dengan akun email ULM. Langsung masuk, tidak akan bisa. Email harus berlainan @ulm.ac.id. Lalu kita coba pakai ulm.ac.id. Nah, untuk passwordnya juga ada validasi. Kalau kosong, password tidak boleh kosong. Silahkan coba lagi. Kita isi passwordnya. Kalau salah, email atau password salah, silahkan coba lagi dan field password akan terhapus. Dan kita bisa isi ulang dengan password yang benar. Masuk. Bentar. Oke, login berhasil. Selamat datang di form izin tenaga kependidikan. Nah, masuk ke form ini yang saya buat mirip dengan Google Form-nya. Ada pengantar, layanan perizinan, dan sampai ke bawahnya. Nah, di sini dalam Google Form-nya itu ada 4 jalur masuk. Masuk sebagai pengusul, subkoordinator Pokja, wakil dekan, dan dekan. Nah, namun yang benar-benar hanya bisa diakses oleh anonim ataupun publik itu hanyalah pengusul. Sedangkan 2-4-nya itu harus validasi. Harus ada validasi koordinator Pokja, validasi wakil dekan, dan validasi dekan. Dan itu tidak bisa diakses karena kalian bukan dekan, masuk sebagai subkoordinator Pokja, wakil dekan, atau dekan. Nah, jadi yang bisa diakses hanyalah pengusul, dan saya mengambil jalur pengusul itu karena itu yang bisa dipakai. Jadi, jika di sini jawabannya bukan pengusul, misal saya kasih 2, itu terdapat message box error, hanya pilihan pengusul yang dapat diakses. Langsung saja kita coba pengusul dan masuk ke form selanjutnya. Nah, di dalam Google Form-nya pun itu kita ada menginputkan nama dan NIP atau NIPK. Nah, di sini juga ada validasi ini. Kalau langsung next nggak bisa. Semua file harus diisi, silakan coba lagi. Dan di sini juga ada tombol back untuk kembali ke form sebelumnya. Dan jawabannya tetap tersimpan. Next, kita nama, kita isi nih nama. Oke, lalu kita isi 8 saja. Lalu kita next. Di bagian situ tidak ada validasi yang macam-macam, jadi hanya validasi pesan input kosong saja. Nah, sebelumnya untuk jenis izin
Di sini saya sedikit memangkas fiturnya karena setelah saya lihat lebih dalam pada Google Form ini ada 4 pilihan jenis izin. Namun, masing-masing dari pilihan itu memiliki inputan yang berbeda. Saya kira awalnya jenis izin ini hanya sebagai jenis izin saja, inputannya tetap sama, dan ternyata saya salah, dan saya putuskan untuk mengambil salah satu saja, karena jika saya mengambil keempat-empatnya, itu akan menambah lebih banyak form lagi, dan akan memakan banyak waktu. Jadi saya putuskan untuk mengambil bagian izin tidak masuk kerja. Jadi jika selain itu, maka tidak akan bisa masuk. Misal saya pilih 4 di sini, kita next. Hanya pilihan izin tidak masuk kerja yang dapat diakses. Muncul access block error. Lanjut kita pilih satu saja langsung. Nah, untuk jenis izin tidak masuk kerja ini, inputannya ada tanggal mula tidak masuk kerja, tanggal akhir tidak masuk kerja, dan alasan tidak masuk kerja. Dan untuk format tanggalnya, di sini saya agak bedakan sedikit. Yang di sini memakai slash pada Google Form, dan di program saya memakai strip. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda saja. Dan sebenarnya sudah ada pesan validasi di sini. Semua file harus diisi. Oke, dan ini tombol backnya juga masih berfungsi. Ini masih berfungsi. Nah, kita isi di sini. Misal 10. Karena ini formatnya DD MMY, berarti kita isi tanggal dulu. Ini tanggal 20 10 2025. Oh, sebelumnya kita coba salahkan dulu. Kita coba salahkan dulu. 25 2025. Alasan tidak masuk kerja, kita beri alasan acara keluarga. Nah, tetapi di sini kan formatnya tidak sesuai kan. Kita next. Format tanggal salah. Gunakan format DD, strip MM, strip YYY. Silakan coba lagi. Nah, karena kita tidak menggunakan strip di sini, jadi kita harus menggunakan strip. Nah, next. Nah, di sini sebenarnya adalah upload file surat izin, tetapi karena fitur ini terlalu kompleks untuk dibuat di sini, jadi saya memutuskan untuk merubahnya menjadi inputan teks saja. Jadi saya hanya bertanya apakah milik surat sakit atau izin. Jawabannya antara ya atau tidak. Dan tidak bisa diisi lain selain itu. Kalau kita isi enggak misalnya, enggak, kita submit, itu akan salah karena inputannya hanya menerima jawabannya atau tidak. Jadi misal kita punya surat izinnya nih, kita jawab ya, kita submit. Nah, nanti muncul hasilnya seperti ini. Hasilnya email saya yang di awal, peran saya saat masuk adalah pengusul, nama saya, ini jenis izinnya izin tidak masuk kerja, tanggal mulai 10 Oktober 2025, dan tanggal akhirnya tanggal 25 bulan 10 2025, alasan izin acara keluarga, memiliki surat sakit atau izin ya. Dan di sini sudah selesai dan bisa kita tutup. Tambahan sedikit, ini codingan yang saya buat. Jadi import tkinter stk, lalu kita ambil message box, kita from tkinter kita import message box. Lalu ini untuk menyimpan hasilnya, kita buat variabel global, kita lalu ada kelas login app di sini yang isinya tampilan-tampilan dari halaman login. Lalu ada kelas page pertama yang isinya page pertama tadi yang ada pengantar, lain perizinan, dan lain-lain untuk masuk sebagai apa. Oke. Lalu ada data pengusul. Nah, di sini saya agak terlewat sebenarnya. Jadi sebelumnya itu namanya page 2.
harusnya namanya patch 2. Tetapi saya memasukkan ini di terakhir karena saya kelupaan masukkan bagian data musuh. Jadi saya langsung injek aja dengan nama yang berbeda. Lalu, nah untuk patch kedua ini maksudnya ada patch ketiga. Jadi yang isinya adalah jenis izin tadi yang kita memilih antara jenis 1 sampai 4 dan saya yang bisa dipakai hanya yang izin tidak masuk kerja. Lanjut ke patch ketiga yang sebenarnya adalah patch keempat, yaitu bagian tanggal mulai tidak masuk kerja, tanggal lahir tidak masuk kerja, dan alasan tidak masuk kerja. Patch keempat ya, yang merupakan patch kelima, yang di sini kita menanyakan apakah user memiliki surat paket atau izin, yang jawabannya hanya ya atau tidak. Dan di sini bagian validasinya. Lalu setelah itu dia akan meredirect ke patch hasil. Nah, di patch hasil ini kita akan menampilkan hasil-hasil yang sudah kita isi tadi. Di bagian title, kita menggunakan multi-string di sini. Nah, kita masukkan di label. Kemudian kita tambahkan button untuk menutupnya dengan command root destroy untuk menghancurkan jendela Windows-nya. Lalu bagian sini untuk merunning-nya. Ini adalah fitur bawaan dari Python yang dimana dia akan otomatis menjalankan app, maksudnya menjalankan kelas yang dipanggil di sini. Oke, seperti itu saja kode saya secara singkat. Sekian alur program dari saya dan saya menggunakan bahasa Python dengan tambahan library TK Intel. Saya Dava Ziban Hoiri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.